Also, da dringend ya. Ani aje marngo yarcheki da nima. Jadi hari ini adalah merupakan hari ke-12 dari pengajaran musim panas Marnot. Jadi dalam 12 hari ini dan di sini saya ingin menyampaikan salam untuk semua para biksu-biksuni dan guru dari semua wihara dan juga teman-teman sedharma dari semua pusat dharma dan juga semua orang yang berada dimanapun yang mendengarkan pengajaran ini. Saya ingin menyampaikan salam saya untuk Anda semuanya. Kemarin ini saya mulai berbicara tentang tindakan daripada guru kita, Buddha Sakyamuni. Jadi kemarin sudah memperkenalkan tentang tindakan daripada mengambil kelahiran dan sampai mengambil praktisnya. Dan sekarang hari ini saya akan lanjut untuk menceritakan tentang riwayat hidup ataupun kisah kehidupan Sang Buddha. Kita akan berbicara tentang riwayat hidup Sang Buddha. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ini dulu. Perhatikan layar. Jadi Pangeran Siddhartha telah menghabiskan 6 tahun penuh berlatih pertapaan keras. Ia menjalani pertapaan keras yang bahkan kita sebagai manusia biasa tidak dapat membayangkannya, namun bahkan seberapa keras pun ia berlatih, namun ia tetap tidak dapat mencapai keadaan yang melampaui duniawi dan menyadari hakikat sejati dari segala sesuatu. Dan kemudian beliau mengingat ketika beliau masih muda, yang waktu kita berbicara kemudian. Jadi ia pergi bersama dengan Suddhodana keluar kota dan ia melihat orang-orang yang bekerja, para petani yang bekerja di ladang. Jadi ia pergi lokasi ini. Dan ketika beliau bersana, ia duduk di bawah sebuah pohon dan bermeditasi di bawahnya. Dan boleh kita katakan pada saat itu, ia boleh dikatakan mencapai jana tingkat pertama dan ia merasakan satu kenyamanan di dalam tubuh dan batinnya, dan ini adalah dikatakan sebagai jana pertama dan beliau mengingat hal ini. Dan beliau berpikir, mungkin kalau saya mempraktekkan meditasi yang saya lakukan ketika saya masih muda atau ketika saya masih kecil, bila mana saya menghabiskan waktu selama ini menjalankan pertapa keras, itu hanya membuat sulit tubuh saya dan tidak memberikan hasil, dan oleh sebab itu ia menghentikan pertapaan keras ini, dan itulah sebabnya beliau mulai memakan makanan kasar dan beliau mulai mengambil makanan ataupun memakan makanan.
Karena saat itu beliau sudah kehilangan semua kekuatan tubuhnya, dan untuk mendapatkan kekuatannya kembali, maka ia berupaya untuk itu. Pada saat itu, beliau memiliki 5 teman atau 5 orang yang bersama ia, bersama-sama mempraktekkan pertapaan keras tersebut. Dan ketika Pangeran Siddhartha mulai menghentikan pertapaan keras ini dan mulai memakan, mereka berpikir, oh, praktisi ini, si Gautama, beliau dulunya adalah seorang pangeran, mungkin beliau pasti sudah sangat melekat dengan kehidupan kepangerannya. Dan mereka berpikir bahwa ia telah berhenti berlatih sang jalan. Inilah kesan yang mereka miliki, dan setelah itu mereka merasa kecewa dan sudah tidak lagi memiliki keyakinan padanya. Dan oleh sebab itu mereka mengatakan, saya tidak akan lagi tinggal bersama dengan Pangeran Siddhartha. Dan kemudian mereka meninggalkan tempat itu dan pergi menuju ke Varanasi. Jadi, tempat beliau menjalankan pertapaan keras adalah di sekitar daripada Sungai Narajana. Dan kemudian ia pergi mandi di Sungai Narajana ini, karena selama ini ia tidak makan, jadi lupakan tentang mandi. Jadi tubuhnya sudah sangat kotor sekali. Itulah sebabnya beliau pergi mandi, membersihkan diri. Jadi ketika beliau mandi di Sungai Narajana, karena ia telah menghabiskan waktu sekian lama untuk menjalankan pertapaan keras, maka beliau sudah tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Jadi beliau benar-benar sudah dalam kondisi sangat berbahaya untuk kehilangan kesadaran ataupun pingsan, terjatuh pingsan. Dan pada saat itu, terdapat seorang putri gembala sapi yang bernama Sujata. Jadi nama putri tersebut adalah Sujata. Dan Sujata ini melihatnya. Dan kemudian mulai menjaga sang kuda. Karena beliau dari keluarga gembala sapi, maka beliau mempersembahkan bubur sapi dan bubur susu ya, bukan bubur sapi, bubur susu. Dan bubur ini katanya sangat bergizi sekali. Jadi di dalam sutra itu dikatakan bahwa para dewa menambahkan obat-obatan di dalam, tapi itu lupakan saja, karena di dalam bubur susu ini pun tentunya sudah banyak sekali gizinya, dan oleh sebab itu maka setelah makan ini ia dapat menguatkan lagi, memperoleh kekuatannya kembali. Dan bagi Sang Buddha, Sujata ini benar-benar telah melakukan suatu kebajikan yang luar biasa. Sama halnya yang terjadi dengan Milarepa. Waktu beliau bertapa keras dan tidak makan dan sebagainya, beliau juga hampir pingsan, dan kemudian ada pemburu yang datang yang memberinya makanan, dan karena mereka memberinya makanan, maka tubuhnya kembali memperoleh kekuatan. Jadi gizi dalam tubuh, gizi dalam makanan tersebut telah menyegarkan tubuh dan batinnya, dan oleh sebab itu ia bisa bermeditasi dan mengalami pengalaman yang lebih bagus lagi daripada sebelumnya. Demikianlah yang beliau nyanyikan dalam nyanyian Saling Tergantungan, ya, mengatakan bahwa bermeditasi di pegunungan ada yang mempersembahkan makanan, dan ketika mencapai kebudaan, maka kedua-duanya akan mencapai kebudaan bersama. Dalam hal ini, Sujata benar-benar
sudah sangat berjasa, tetapi di dalam mungkin saja selain daripada senjata, juga ada orang mempersembahkan beliau susu ataupun makanan, tapi saya tidak akan berbicara tentang hal ini. Kemudian beliau pergi lagi ke satu hutan lagi di sekitar sana, dan di hutan ini terdapat sebuah pohon yang disebut pohon asata. Pohon aswata. Dan beliau duduk di bawah pohon aswata ini dan bermeditasi. Sebelumnya, Buddha telah mempraktekkan meditasi metode daripada non-Buddhis. Jadi, sebelum itu, beliau mempraktekkan samatha daripada non-Buddhis, dan kemudian ia memperoleh kesegaran tubuhnya kembali, maka saat ini ia telah bermeditasi pada katakanlah vipassana. Dengan demikian, boleh dikatakan ia telah memulai meditasi daripada ajaran Buddhis, dan kemudian ia mengembangkan prasna, dan kemudian ia menyadari bahwa atma atau diri yang diajarkan oleh non-Buddhis yang kekal abadi itu sama sekali tidak ada. Ia tidak ada secara hakikat, dan ketika beliau menyadari hal ini, melalui prasna merealisasikan ketiadaan diri, beliau memasuki jana yang melampaui dunia, dan duduk di sana, beliau dapat melenyapkan semua kekotoran batin dan mencapai kebudayaan di bawah pohon aswata ini. Jadi, Pangeran Siddhartha mencapai kebudayaan bukan suatu ritual yang besar atau perayaan besar sama sekali, nggak ada. Kalau kita lihat, ia hanya duduk di bawah pohon dan tidak ada yang khusus tentang hal itu. Ini adalah merupakan satu situasi yang sangat umum sekali, dan di dalam situasi demikian inilah Sang Buddha memperoleh kebudayaan. Dan ketika kita berbicara tentang pohon aswata, apa itu pohon aswata itu? Ia adalah merupakan sejenis pohon. Di kemudian hari, pohon ini disebut sebagai pohon bodhi ataupun pohon pencerahan. Alasannya adalah karena Sang Buddha memperoleh kebudayaan di bawah pohon ini, makanya ia di kemudian hari disebut sebagai pohon bodhi ataupun pohon pencerahan. Dan kemudian Buddha tercerahkan dari dalam pencerahan. Apa hakikat yang beliau lihat? Dikatakan bahwa beliau tercerahkan dan melihat hakikat sejati. Apa hakikat yang ia ketahui? Ini adalah merupakan suatu pertanyaan besar sekali. Dan di dalam hal ini terdapat banyak sekali memberikan jawaban-jawaban berbeda. Tetapi di dalam 4 kitab ya, tetapi kita tidak punya 4 kitab ini dalam bahasa Tibet, jadi inilah suatu kondisi yang sangat mengecewakan. Jadi beberapa ada yang mengatakan bahwa Sang Buddha melihat makna daripada empat kebenaran mulia. Ada yang mengatakan bahwa beliau menyadari makna dari 12 mata rantai saling ketergantungan. Ada yang mengatakan bahwa melalui 4 dhyana dan 3 kesadaran, beliau menyadari sang makna hakikat dari segala sesuatu. Jadi banyak sekali terdapat penjelasan dalam hal ini. Tapi saya rasa tidak banyak kontradiktif di antara mereka. Jadi karena saat ini kita hanya berbicara tentang sejarah, jadi saya tidak akan berbicara hal itu secara detail. Tempat Sang Buddha mencapai pencerahan di kemudian hari dikenal sebagai Buddha Gaya.
Jadi di dalam tradisi selatan dan di dalam tradisi Tibet dikatakan Buddha tercerahkan di bulan Vaisakha. Jadi ini adalah merupakan waktu yang sangat suci sekali atau sakral sekali. Tetapi terdapat banyak penjelasan yang berbeda dalam hal ini dan tentunya saya juga tidak akan perlu menjelaskan hal ini secara detail pada kesempatan ini. Dan setelah itu, maka ia memutar roda Dharma. Namun sebelum kita berbicara tentang beliau memutar roda Dharma, jadi setelah Sang Buddha mencapai pencerahan, ataupun boleh katakan setelah Sang Buddha mengetahui ataupun memahami segala hakikat sejati, tidak ada orang lagi yang mengganggu dia, tidak ada lagi halang-halangan, tidak ada kekotoran batin yang perlu dimunirkan dan sebagainya, maka beliau berdiam atau beristirahat dengan tenang dalam kedamaian sejati selama 7 hari. Beliau dalam kondisi meditasi di bawah pohon bodhi tersebut. Dan setelah 7 hari tersebut, kemudian beliau bangkit lagi dari samadhi tersebut dan pergi ke pohon lain, dan beliau lanjut. Karena beliau telah mencapai kondisi yang demikian luar biasa, maka ia sangat menikmati pengalaman ini. Kita tidak dapat membayangkan karena kita belum mencapai pencerahan atau tingkat tersebut. Tetapi sesungguhnya bila mana kita memikirkan, ketika kita menikmati kenikmatan daripada indera, kita seperti misalnya mata, telinga, dan sebagainya, kita sangat gimana menikmatinya. Dan Sang Buddha mendapatkan mencapai kebebasan daripada hakikat sejati, mencapai kebebasan sejati, dan kita tidak dapat membayangkan bagaimana pengalaman yang ia rasakan. Dan ia menghabiskan waktu selama 5 minggu untuk menikmati perasaan pengalaman tersebut. Setelah ia mengalami pengalaman perasaan tersebut dan kemudian apa yang beliau pikirkan ataupun pertimbangkan adalah Dharma yang saya realisasikan itu adalah sangat dalam sekali maknanya. Ini yang saya tahu dan saya pahami. Bahkan kalaupun saya mengajarkan kepada orang lain, itu tidak akan ada yang bisa memahami. Ia terlalu mendalam, terlalu jauh dari jangkauan mereka. Bahkan kalau saya mengajarkan pun tidak ada yang bisa memahami. Jadi Dharma, boleh dikatakan tidak ada poin untuk mengajarkan Dharma pada orang lain. Demikian yang beliau pikirkan. Jadi awalnya beliau memikirkan kayaknya tidak perlu untuk mengajarkan Dharma, namun bagaimanapun juga beliau boleh dikatakan ini adalah memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, yaitu mencapai pencerahan dan merealisasikan segala sesuatu. Ini adalah memberikan manfaatnya pada dirinya sendiri. Beliau telah merampungkan, menyempurnakan manfaat terpenting bagi dirinya sendiri. Dan setelah itu, beliau menikmati pengalaman ini, ia telah menikmati kenikmatan ini untuk satu periode waktu, dan kemudian ketika beliau bangkit dari perasaan mendalam itu, ketika beliau keluar dari perasaan itu, maka beliau memiliki pemikiran yang lain, dan pemikiran yang lain adalah demikian, bahwa ia harus memberikan manfaat bagi lain. Jadi, beliau telah memberikan manfaat bagi diri sendiri, saat ini adalah memberikan manfaat bagi orang lain. Dan inilah pemikirannya yang muncul pada saat ini. Bagaimana caranya memberi manfaat yang lain? Yaitu dengan mengajarkan Dharma. Menjelaskan makna yang ia pahami kepada orang lain apa adanya. Jadi mengajarkan Dharma ataupun memutarkan roda Dharma. Memutar roda Dharma itu hanyalah sebuah analogi. Jadi analogi
sama seperti kita punya roda kendaraan. Jadi ketika mobil itu bergerak, maka roda ini akan berputar terus. Jadi demikian juga Dharma ini. Jadi ketika mengajarkan Dharma itu adalah istilahnya memutar roda Dharma. Pada dasarnya, beliau memikirkan bahwa saya harus mengajarkan Dharma pada orang lain dan beliau memutuskan untuk mengajarkan Dharma. Ada cendekiawan yang mengatakan bahwa pada saat Buddha mencapai pencerahan, beliau langsung muncul pemikiran untuk memasuki nirwana, untuk mencapai nirwana sejati. Beliau mempunyai keinginan untuk seperti itu. Ada kemungkinan beliau memiliki perasaan ini. Ini bukanlah masalah Mahayana. Ini adalah merupakan permasalahan pertanyaan Buddha pada umumnya. Jadi kemungkinan besar beliau memiliki pemikiran demikian ini. Jadi ketika Buddha mencapai kebuddhaan dengan kekuatannya sendiri dan ia menjalani semua pengalaman sendiri dan juga menikmati pencerahannya sendiri di kemudian hari, ketika kita berbicara tentang Prajeka Buddha, jadi kemungkinan besar berdasarkan daripada pengalaman ini, pengalaman yang dimiliki oleh Sang Buddha ini. Jadi, ada cendekiawan yang mengatakan bagaimana tradisi Prajeka Buddha dimulai dari sana. Dan cendekiawan lain tidak menyetujui hal itu. Karena banyak mengatakan bahwa pada saat itu, pada masa Buddha itu, terdapat orang-orang bijak yang mempraktikkan Dharma sendirian. Jadi ini adalah menurut cendekiawan lain. Jadi ini adalah cara lain berbicara tentang Prajeka Buddha dan cara tradisi untuk menjelaskan tentang Prajeka Buddha, karena di dalam tradisi kita berbicara tentang Prajeka Buddha, maka para cendekiawan bertanya-tanya apa itu Prajeka Buddha. Maka kalau kita mengatakan bahwa iya, kalau hal ini terjadi pada kalpa lain, maka para cendekiawan akan tetap berpikiran apa dasarnya dan sebagainya. Jadi ini adalah sangat berbeda dengan cara kita, tradisi kita sebagai Buddhis. Itu adalah cara cendekiawan. Jadi kita perlu memperhatikan hal ini. Kemudian setelah Buddha memutuskan untuk memberikan manfaat bagi makhluk hidup lain dan mengajarkan Dharma, ini adalah tahapan kedua. Tahapan kedua adalah siapa yang perlu diajarkan pertama, ataupun siapa yang harus beliau ajarkan pertama. Anda mau mengajarkan Dharma, Anda harus memikirkan siapa yang perlu Anda atau siapa yang Anda akan ajar. Dan beliau tentunya harus mengajarkan pada orang yang dapat memahami Dharma yang mendalam ini. Ketika beliau mengajar, kalau beliau harus mengajarkan Dharma pada orang yang tidak bisa memahami sama sekali, itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Ketika beliau memikirkan siapa yang paling cocok untuk beliau ajarin, maka pada akhirnya beliau memikirkan tentang 5 teman yang sama-sama menjalani praktek pertapaan keras bersama dulu. Mereka mempunyai tingkatan tertentu dalam pelatihan, dan mereka juga mempunyai koneksi atau hubungan. Jadi, beliau berpikir mungkin beliau harus mengajarkan dulu kepada 5 teman ini. Dan beliau berpikir, oke, saya harus mengajarin mereka, dan ketika beliau memikirkan hal ini, mungkin mereka mampu dapat memahami makna mendalam ini, dan kemudian beliau pergi ke Varanasi. Dan kemudian beliau pergi ke Tamarusa Migadaya. Saat ini disebut Sarnath, dulu disebut Migadawa atau Tamarasa Migadaya. Migadaya. Dan beliau ke tempat itu
dan mengajarkan dharma kepada kelima orang sahabat atau rekan pertapanya dulu. Dan ketika ia mengajarkan dharma, maka itulah Sangha dimulai. Jadi Buddha Dhamma Sangha muncul pada saat itu. Jadi Buddha adalah Buddha Sakyamuni, dharma yang diajarkan adalah dharma, dan siapa yang diajarkan dharma, yaitu kepada 5 orang ini. Jadi kelima pertapa inilah yang terdiri dari Asaji, Mahanama, dan sebagainya. Dan itulah Buddha Dhamma dan Sangha. Dan bila mana kita pergi ke Sarnath saat ini, kita masih dapat melihat situsnya di sana. Dan di sana, Asoka juga mendirikan satu pilar di sana dengan ada singa di atasnya. Dan ketika negara India mencapai kemerdekaan, maka pilar ini menjadi simbol daripada negara India. Namun bagaimanapun juga, Buddha mengajarkan kepada 5 orang ini, ke satu kelompok yang terdiri dari 5 orang ini. Beliau mengajarkan jalan tengah. Jadi beliau mengajarkan untuk tidak ke kanan, ke kiri, tetapi berada di tengah. Jadi metode jalan tengah. Dan mengajarkan tentang 4 kebenaran mulia. Dan karena mengajarkan ini, kelima murid ini, mereka kelima orang ini menyadari hakikat sejati dan mencapai ke arahat. Jadi dalam ajaran keagama Buddha, maka 5 orang ini adalah dianggap sebagai sangga. Jadi ketika kita berbicara tentang Arya Sangga, maka inilah yang kita maksudkan di sini. Dan dengan demikian, maka kita memiliki ketiganya, yaitu Buddha, Dharma, dan Sangha. Dan juga dikatakan terdapat seseorang bernama Yasa dengan putranya dan juga istri dan orang tuanya. Mereka menjadi murid dari Sang Buddha. Mereka menjadi upasaka ataupun pengikut atau umat perumah tangga yang pertama, atau upasaka dan upasika yang pertama. Di kemudian hari dikatakan Yasa mencapai kearhatan. Beliau masih seorang perumah tangga ketika beliau menyadari hakikat makna sejati. Jadi di luar beliau sesungguhnya tidak kelihatan daripada seorang biksu, tetapi dalam dirinya sesungguhnya beliau adalah seorang biksu yang telah menyadari hakikat sejati. Jadi Yasa, itulah Yasa. Dan Yasa mempunyai 4 saudaranya dan juga 50 teman orangnya yang menjadi biksu yang kemudian juga mencapai tingkat arahat. Kita melihat pada saat itu komunitas Sangha dan komunitas umat Buddha menjadi semakin besar dan semakin besar, berkembang sangat besar. Dan ketika Yasa dan teman-teman dan juga saudaranya, terdapat 50 orang teman, bukan? Dan ketika Buddha mengajarkan kepada apa yang beliau sampaikan kepada murid-muridnya adalah Anda harus mengajarkan Dharma untuk memberikan manfaat bagi makhluk hidup. Jadi inilah yang Buddha sampaikan kepada murid-muridnya. Adapun alasan beliau menyampaikan hal ini adalah Buddha melakukan apapun yang beliau mampu, menggunakan metode apapun yang beliau mampu. Karena akan terdapat banyak orang dapat memahami makna sejati dan dapat mencapai pembebasan. Jadi inilah
cinta kasih dan welas asih yang sedemikian besar yang ada di dalam batin beliau. Jadi itulah sebabnya beliau meminta semua muridnya untuk menyebar ke segala arah, untuk menyebarkan dharma, untuk memberikan manfaat bagi semua makhluk hidup. Inilah instruksi ataupun nasihat yang anjuran yang diberikan kepada murid-muridnya. Jadi sejak awal Buddha sudah memiliki intensi menyebarkan dharma. Ini adalah satu poin yang perlu kita benar-benar perhatikan. Dan juga merupakan hal penting untuk kita ingat di dalam diri kita. Karena pada awalnya beliau tidak mau mengajarkan Dharma karena Dharma terlalu mendalam. Itu awal pemikirannya. Tetapi ketika kemudian beliau mulai mengajarkan Dharma, saya saat ini telah mencapai manfaat bagi diri, dan oleh sebab itu saya harus memberikan manfaat bagi lainnya. Dan saya harus mengajarkan Dharma, dan Dharma harus diajarkan kepada orang lain untuk memberikan manfaat bagi mereka. Dan itulah sebabnya harus mengajarkan Dharma. Jadi beliau memiliki pemahaman yang mendalam demikian, dan mulai memberikan pengajaran Dharma bagi yang lainnya. Jadi awalnya ya tidak, saya sudah mencapaikan, saya akan mengajarkan. Bukan. Jadi kadang-kadang pada umumnya apa yang kita lakukan adalah begitu kita memahami sesuatu, kita pasti akan coba Anda lihat apa yang saya pakai. Kita mengajarkan dan kita boleh katakan sewaktu kita pamer itu. Bukan itu. Kita mencari orang untuk mendengarkan kita. Buddha tidak seperti itu. Mohon tunggu sebentar. Jadi Buddha memiliki pemikiran pemahaman yang mendalam. Saya mau mengajarkan Dharma. Pada siapa? Orang yang mana yang bisa mengerti? Barulah setelah itu beliau memulai mengajarkan Dharma. Dan pertama pun beliau berpikir, siapa yang harus saya ajarkan pertama? Jadi beliau memilih siapa yang akan beliau ajarin Dharma, siapa yang perlu untuk diajarkan Dharma. Bukan setiap orang yang ketemu di jalanan atau siapa saja. Ini adalah merupakan poin penting lainnya. Buddha mengajarkan ataupun menyebarkan Dharma ini adalah sesuatu yang sangat mendalam. Jadi kita harus melihat apakah itu memang benar-benar memberi manfaat bagi orang lain atau enggak. Bukan seperti saya mau mengajarkan pada orang lain, saya ingin pamerkan diri, ataupun saya ingin menyebarkan pandangan saya. Sehingga dengan demikian pandangan saya bisa berkembang. Bukan itu tujuan daripada Buddha. Dan ini harus kita ingat di dalam diri kita. Kita sekarang akan istirahat setengah jam dulu. Berikut ini saya akan melanjutkan pengajarannya. Setelah Sang Buddha memutar roda Dharma,
Buddha, Dharma, dan Sangha, tiga permata, ataupun tempat kita berlindung, umat Buddha berlindung, sudah dari situlah berawal, ataupun asal mulanya. Kemudian Buddha meninggalkan Varanasi, kemudian beliau berangkat ke Magadha. Beliau kembali ke kerajaan Namagadha ataupun pergi menuju ke kerajaan Magadha. Dikatakan bahwa di saat itu terdapat 16 kerajaan yang kuat di India, dan di antara itu inilah. Dan ketika beliau ke Magadha, beliau memiliki berbagai murid, dan khususnya pada saat itu jadi terdapat orang penting atau tokoh agama non-Buddhis yang bernama Uruvela Kashyapa. Namanya ada Uruvela Kashyapa. Pada saat itu, beliau sangat terkenal di Magadha, dan beliau adalah seorang tokoh agama sangat berpengaruh, dan ia menjadi murid daripada Sang Buddha. Beliau adalah seorang figur agama yang sangat penting sekali, dan beliau memiliki dua saudaranya, dan bersama murid-murid lainnya menjadi murid Sang Buddha. Dan untuk alasan inilah Sang Buddha segera menjadi sangat terkenal di Magadha. Karena Uruvela Kashyapa adalah seorang figur tokoh agama yang sangat terkenal, ia menjadi murid Sang Buddha, dan oleh sebab itu setiap orang terkejut, dan Sang Buddha menjadi sangat terkenal saat itu di Magadha. Dan kemudian Buddha mengumpulkan semua murid-muridnya dan pergi menuju ke Rajgir. Itu adalah ibu kota dari kerajaan Magadha. Ketika beliau tiba di Rajgir, terdapat Raja Bimbisara. Bukan saya tempo hari berbicara, mungkin salah. Kemarin saya berkata, beliau bertemu dengan Raja Bimbisara. Itu adalah Raja Prasenajit, bukan Bimbisara. Karena Kapailawastu dan Dewadaha adalah merupakan di bawah berada di bawah Kosala, dan Raja Kosala adalah Prasenajit. Dan ketika Prasenajit melihat Pangeran Siddhartha meninggalkan rumah tangga, dan beliau memikirkan hal ini tidak benar, dan makanya beliau memberikan nasihat tidak boleh menasihat untuk tidak meninggalkan rumah. Jadi itu yang kita bicarakan kemarin. Jadi pada saat itu kita lanjut pembahasan kita. Beliau pergi ke istana di Rajgir, dan rajanya adalah Raja Bimbisara, dan Bimbisara mengambil perlindungan pada Sang Buddha dan menjadi salah satu umat perumah tangganya atau umat awamnya. Dan pada saat yang bersamaan, beliau juga mempersembahkan satu hutan atau satu taman. Beliau persembahkan untuk Buddha, untuk tempat tinggal Buddha. Jadi inilah yang disebut sebagai hutan bambu. Jadi hutan bambu ini mungkin menjadi tempat pertama, menjadi tempat tinggalnya para sangka, atau tempat tinggal pertama. Dan Bimbisara juga menjadi, Raja Bimbisara juga menjadi penyokong daripada para sangka. Para biksu tinggal di hutan bambu sana, jadi itu menjadi pusat agama Buddha pada saat itu. Jadi dengan demikian, maka setiap orang dari tingkat kelas apapun
mereka semuanya berkumpul di sana, memadati di sana untuk memasuki ajaran menjadi umat Buddha. Dan khususnya ketika Sang Buddha berada di Rajgir, terdapat 3 murid utama Buddha yang datang saat itu, yaitu Sariputra, Moggallana, dan Mahakasyapa. Jadi 3 orang ini. Sariputra Moggallana, mungkin Anda sudah pernah dengar atau pasti kenal beliau. Di antara semua sangga ataupun murid-murid viharaganya, di antara para biksu-biksuni ini, yang memiliki prasna tertinggi adalah Sariputra, yang memiliki kekuatan adalah Moggallana. Dan Mahakasyapa di belakang hari boleh dikatakan di kemudian menjadi wali daripada ajaran. Seperti wali dari Sang Buddha. Dan selama konsili, waktu menyusun ajaran di sangat berperan saat itu. Jadi 3 murid utama ini, Sariputra, Moggallana, dan Mahakasyapa, ini adalah merupakan 3 murid utama Sang Buddha. Dan mereka menjadi murid Sang Buddha adalah pada saat itu ketika Sang Buddha tinggal di Magadha. Dan Buddha kemana? Buddha pergi menuju ke Kosala. Beliau pergi ke Kosala untuk menyebarkan Dharma di Kosala. Terdapat seorang umat awam yang bernama Anathapindika atau Anathapindata. Mungkin berasal daripada ibu kota Kosala. Beliau adalah seorang pedagang besar di Saparatu. Jadi yang penting adalah ia memberikan banyak makanan pada banyak sekali anak-anak yatim piatu. Jadi beliau memberi dana makanan pada anak-anak yatim ataupun mereka-mereka yang tidak berdaya. Itulah sebabnya maka ia disebut sebagai Anathapindata. Jadi ini adalah nama gelarnya Anathapindata. Jadi nama aslinya sudah dan kemudian beliau pergi ke Rajgir untuk melakukan bisnis. Dan ketika beliau ada di Rajgir, beliau mendengar tentang adanya Buddha di sana. Buddha sangat terkenal pada saat itu. Sehingga Anathapindata mendengar terus bertemu dengan ini. Jadi suatu hari ketika matahari belum terbit, maka beliau terbangun dan beliau pergi ke di mana hutan bambu tersebut, dan beliau pergi ke sana untuk bertemu dengan Buddha. Pergi ke suatu hutan, bukan hutan bambu. Dan kemudian di satu hutan di mana Buddha ataupun taman Buddha berada di sana, maka beliau pergi ke sana bertemu Buddha dan mengambil perlindungan pada Sang Buddha. Dan kemudian beliau meminta Buddha ke Saraswati. Dan Buddha menerimanya, dan itulah sebabnya Anathapindata langsung pergi kembali lagi ke Kosala. Jadi Bimbisara mempersembahkan satu tempat untuk para biksu sangga tinggal di Rajgir, maka Anathapindata berpikir beliau juga mempersembahkan tempat juga. Jadi di sana ada satu
hutan ataupun satu taman daripada hutan Jeta dari Pangeran Jeta. Tadi Anathapindata bertemu dengan Buddha di hutan bambu ya. Anathapindata bertemu dengan Sang Buddha di hutan bambu ya. Dan oke, kita lanjut. Maka Anathapindata ingin membeli hutan yang dimiliki oleh Pangeran Jeta ini. Maka sang pangeran tidak mau menjualnya, tapi sang Anathapindata berkeras dan akhirnya sang pangeran mengatakan, bila mana Anda dapat menutupi semua lahan daripada hutan ini, maka saya akan menjual kamu. Dan itulah sebabnya Anathapindata berupaya untuk mengumpulkan semua emas, untuk mengumpulkan emas, menutupi seluruh lahan itu dengan hal ini disampaikan oleh Pangeran Jeta, bukan bahwa kalau kamu berhasil menutupinya dengan emas, maka saya akan menjualnya, bukan? Dan setelah Anathapindata berhasil menutupi tanah tersebut dengan semua emas, dengan emas menutupi semua tanahnya, maka akhirnya Pangeran Jeta tidak mampu bilang apa-apa lagi, harus menjual. Jadi pada saat itu Anathapindata sangat kaya sekali dan ia akhirnya membeli tanah tersebut atau hutan tersebut, dan akhirnya ia membangun wihara untuk para biksu di sana, dan dikatakan ia membangunnya untuk jadi mungkin saat itu wihara itu tidak begitu strukturnya tidak begitu sulit, dan ada orang mengatakan bahwa itu dibangun dengan jadi sederhana. Jadi bagaimanapun juga ia yang membangun wihara, dan kemudian akhirnya Buddha tiba dan tinggal sana. Jadi hutan Jetavana boleh dikatakan adalah Buddha tinggal paling lama di sini. Dan raja daripada Saraswati adalah Raja Prasenajit. Tapi beliau agak belakang menjadi umat Buddha, agak belakangan. Kenapa ia mengambil perlindungan pada Sang Buddha adalah karena ratunya Malika yang mendorongnya. Dia memiliki banyak istri, dan salah satunya adalah Malika. Beliaulah yang mendorong Raja Prasenat untuk mengambil perlindungan pada Sang Buddha. Dan beliau menjadi murid daripada Sang Buddha. Kemudian ayah Buddha, Raja Suddhodana, mendengarkan semua perbuatan daripada putranya, yaitu Sang Buddha. Dan sudah lama tidak melihat bertemu dengan Sang Buddha untuk waktu yang lama, maka ingin bertemu dengan sangat ingin sekali bertemu dengan Sang Buddha, apalagi mendengarkan semua tindakannya, sudah sangat ingin sekali bertemu dengan Sang Buddha. Sehingga Raja Suddhodana berharap untuk dapat bertemu dengan Sang Buddha sekali lagi. Dan dengan demikian maka Sang Buddha kembali lagi ke kampung halamannya di Kapilavastu. Jadi ini adalah pertemuan antara ayah dan anak, putra. Jadi di dalam Sutra Mahayana ada sutra pertemuan ayah dan anak, bukan? Dan Sang Buddha pergi bertemu ayahnya dan juga pergi bertemu permaisurinya, yaitu Yasodhara, dan putranya Rahula pada saat itu. Ketika Buddha dan iringannya datang bertemu, inilah gambarnya. Mereka menunggu di sana di kota, kita lihat di layar. Yasodhara kemudian juga menjadi bhiksuni dan murid menjadi Sang Buddha di kemudian hari. Ia menjadi muridnya Sang Buddha. Kemudian juga putranya Rahula
akhirnya juga menjadi biksu. Pada saat itu, Yarahura masih sangat muda sekali. Jadi beliau hanya memberinya sila pemula ataupun sila samanera dan mempercayakannya pada murid yang lebih senior atau lebih tua. Dan pada saat itu, ketika beliau pergi ke Kapilawastu atau kampung halamannya, banyak sekali pemuda Sakya yang mendengar hal ini, banyak yang ingin menjadi biksu. Ada yang meminta orang tua dan menjadi biksu, dan ada yang tidak meminta izin dulu, baru menjadi biksu, baru memberitahu orang tuanya. Dan di antara mereka itu adalah Dewadatta, Nanda, sepupunya, dan juga saudara tirinya, Ananda. Jadi Ananda, saudara tirinya juga pergi menjadi biksu. Ananda juga ya, sepupunya ya. Bahkan sang tukang cukur, Upali dari kelas yang sangat rendah sekali juga menjadi biksu ataupun pergi meninggalkan duniawi. Upali menjadi topik yang sangat penting sekali. Hal penting yang terjadi adalah beliau adalah seorang sutra. Beliau adalah orang yang paling kasta dan yang paling rendah. Dan karena kasta yang paling rendah, dalam tradisi India, orang-orang dari kasta yang rendah tidak mempunyai hak sama sekali untuk mempraktikkan dharma. Bahkan Anda tidak boleh melafarkan satu kata dharma ataupun melafarkan teks dharma. Kalau mereka mengucapkan kata-kata dharma, mereka harus dipotong lidahnya. Jadi, sutra itu tidak mempunyai hak sama sekali untuk mempraktekkan dharma. Jadi, orang-orang yang dari kelas yang sangat rendah sekali, Upali, ia menjadi biksu. Bagaimana ia menjadi biksu, saya akan menceritakan secara ringkas. Pada saat itu, terdapat sedemikian banyak orang pemuda Sakya yang datang kepada Sang Buddha ingin menjadi biksu, mengikuti Buddha. Dan kalau Anda mau menjadi biksu, Anda harus mencukur rambut, bukan? Dan Upali adalah sang cukur rambut, dan semua orang ini pergi ke Upali. Dan memintanya untuk membantu mencukur rambut mereka. Dan ketika mencukur rambut mereka, dapat seorang bernama Bhadraka, dan ia mengenal semuanya mereka. Jadi ia mengenal Upali karena Bhadraka ini sering memotong rambut sama Upali. Jadi mereka saling mengenal satu dengan lain. Ketika Upali menyukur Pangeran Bhadraka, rambut Pangeran Uparaka, Upali menangis pada saat mencukur rambut Pangeran Bhadraka ini. Saya sangat senang sekali Anda bisa menjadi biksu. Lalu ia bertanya, kenapa Anda menangis? Tapi Upali mengatakan, jangan tersinggung, saya merasa sangat sedih sekali. Pangeran Bhadraka memperlakukan beliau dengan orang itu Upali dengan sangat baik sekali, dan ia mengatakan saya akan menjadi biksu dan saya akan ke tempat area lain dan saya tidak akan ketemu Anda lagi. Karena Anda akan pergi ke tempat lain, dan karena Anda tempat lain, kita tidak akan saya ketemu lagi. Jadi ia menjadi sangat sedih sekali. Dan kemudian sang pangeran mengatakan, Anda tidak perlu khawatir.
Jadi kita semua pangeran akan pergi menjadi biksu. Kami akan meninggalkan semua permata perhiasan kami untuk kamu, karena kami tidak membutuhkan ini lagi. Dan Upali sendiri. Dan dengan demikian Upali bisa hidup dengan baik. Dan benar-benar mereka memberikan semua emas dan permata mereka kepada Upali. Upali saat menerima itu pertama kali ingin pulang ke rumah, tetapi kemudian ia berpikir, kalau saya mengambil semua perhiasan ini ke rumah, kalau raja dan para menteri mendengarkan hal ini, mungkin saya mempengaruhi mereka menjadi biksu dan saya akan kena hukum. Saya nggak mau hal ini terjadi. Mungkin saja saya bisa jadi biksu juga. Dia mempunyai pemikiran demikian, dan ketika beliau memiliki pemikiran demikian, beliau meninggalkan semua permata perhiasan itu di bawah pohon dan pergi mencari biksu. Namun saya adalah seorang sudra. Bagaimana saya bisa menjadi biksu? Mereka ksatria, mereka kasta tinggi. Saya kasta rendah. Saya bukan orang tinggi. Saya orang rendah. Bagaimana saya bisa menjadi biksu? Saya bahkan tidak mempunyai hak dan bahkan kemampuan untuk menjadi biksu. Dan kemudian ia berpikir demikian dan mulai menangis. Dan kemudian ada bertanya, kenapa Anda sedih? Kenapa Anda menangis? Dan ketika ia mendengarkan ini, ia melihat dan siapa itu adalah Sariputra. Siapa itu? Ya, orang yang datang bertanya pada dia, itu adalah Sariputra. Lalu Sariputra mengatakan, Anda kenapa sedih? Anda kenapa menangis? Dan Upali mengatakan, Anda adalah murid Buddha yang agung. Coba tanya kepada Sang Buddha. Tanya pertanyaan ini. Dapatkah seseorang seperti saya dari kasta sutra diizinkan untuk menjadi seorang muridnya ataupun diizinkan untuk menjadi biksu? Tolong tanyakan hal ini. Mungkin saya berlebihan untuk memikirkan hal ini, tapi tolong tanyakan. Ketika Upali menyatakan hal demikian, Sariputra mengatakan, siapa nama Anda? Nama saya adalah Upali, jawabnya. Sariputra langsung mengatakan, Dharma dari Buddha, Buddha Dharma, dalam Buddha Dharma tidak ada perbedaan antara kasta dan klan. Buddha mempunyai kesetaraan bagi semua orang. Jadi oleh sebab itu, siapapun diri Anda boleh pergi menjadi biksu. Jadi tolong ikut saya saja. Ayo ikut saya saja.
코드니 다 콜라밖에 못 찾아서 다 단기 예부터 제일 내고 자기 예부터 제일 내는데서 고소라도 준비사네 냐와 거라도 중사로 냐도 중사도 다 고소 라밖에 못 소이나 될로 찾아요 찾아도 사네 냐와 콜 찾아 냐와 콜 Dan 찾아 kemudian Anda harus, dan pada saat itu uh, uh, kita adalah orang sastria dan tidak oke bagi kita orang sastria untuk bersujud pada orang sutra yang lebih senior, dan di antara itu Dewadatta benar-benar sangat menolak. Upali bagaimanapun juga Upali menjadi seorang biksu, dan apa yang ditunjukkan di sini adalah Upali akhirnya menjadi seorang ahli Vinaya yang sangat besar. Jadi pada saat konsili untuk menyusun kata-kata Sang Buddha, kompilasi ataupun menyusun Vinaya adalah Upali sangat membantu atau berperan sangat itu sekali. Jadi ini adalah hal yang perlu kita perhatikan untuk hal ini. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Buddha mempunyai welas asih yang seimbang sama setiap orang. Dan pada saat itu di India mempunyai 4 kasta, dan masyarakat setempat berdasarkan sistem kasta ini, dan Buddha hanya menjungkil balikan semuanya dan menjadikannya tidak ada perbedaan dalam kasta, dan memberikan setiap orang kesempatan untuk mempraktekkan Dharma dan memberikan hak untuk mempraktekkan Dharma pada setiap orang. Jadi ini adalah hal yang sangat penting sekali bagi kita, bahwa Sang Buddha memiliki cinta kasih dan welas asih yang sangat besar bagi semua makhluk hidup. Dan contoh lain bahwa Buddha memiliki cinta kasih dan welas asih yang sangat besar sekali adalah seperti ini. Yaitu orang yang membesarkan Sang Buddha adalah Prajapati, karena bunda, ibu Sang Buddha meninggal dunia 7 hari setelah Buddha dilahirkan. Jadi ibu tirinya, orang yang membesarkannya adalah Prajapati. Ketika beliau melihat semua orang pemuda menjadi biksu, dan beliau juga ingin menjadi seorang biksuni, dan beliau membawa wanita-wanita Sakya menuju kepada Buddha dan mengekspresikan keinginan untuk menjadi biksuni, dan memohon untuk itu. Itu ia memohon terus untuk jangka waktu yang sangat panjang sekali. Buddha masih belum mengizinkan. Beliau meminta pada Buddha banyak sekali-kali, dan akhirnya mereka meminta Ananda untuk menyampaikan pesan ini. Dan baru saat itulah wanita diizinkan untuk menjadi biksuni. Dan setelah diizinkan itu, barulah dimulai biksuni pada saat itu, atau asal-usul biksuni saat itu. Ketika para biksuni itu hidup bersama, akan masalah. Jadi akan menjadi masalah yang sangat complicated. Untuk supaya hal ini tidak terjadi, Sang Buddha membuat para biksuni untuk menerima 8 dharma, seperangkat aturan yang cukup ketat. Jadi kita perlu sadari dalam barang, tidak hanya waktu itu India itu hanya ada 4 kasta, tetapi awalnya terjadi kesetaraan dari wanita, pria, tetapi di kemudian hari perkembangannya wanita itu menjadi semakin berkurang haknya di dalam hak keagamaan.
Dan di dalam kondisi lingkungan demikian ini, Dia beliau memberikan hak yang penuh dan kebebasan penuh bagi wanita untuk mempraktekkan dharma, bukan hanya memberikan mereka pembebasan dikarenakan bimbingan dan juga instruksi daripada Sang Buddha, maka di antara itu terdapat sedemikian banyak sekali biksuni yang mencapai pencapaian sangat tinggi sekali. Contohnya adalah Shema yang memiliki kecerdasan yang sangat hebat sekali. Dharmadina juga adalah orang yang lain memiliki kecerdasan atau prasna yang hebat. Dan juga mereka juga demikian juga terdapat Upalavana yang memperoleh penguasaan atas kekuatan ajaib seperti Maugaliana. Dan kisah Gotami dikatakan adalah tertinggi dalam realisasi terhadap hakikat sang hekat, dan banyak sekali cara untuk menjelaskannya dan banyak sutranya, dan terutama saya mengambil sutra sumber sini adalah dari tradisi selatan. Di antara murid-murid pria dan murid-murid wanitanya banyak sekali orang murid-murid yang luar biasa, dan juga banyak umat berumah tangga yang memiliki pencapaian sangat luar biasa sekali ataupun yang luar biasa sekali. Dan di antara semua murid-murid berumah tangganya terdapat seseorang bernama Citta. Jadi ia adalah mempunyai seorang murid yang bernama Citta, dan di antara berumah tangga ia adalah yang memiliki prasna yang tertinggi dalam hal memahami dharma. Ia mempunyai superioritas di sana dalam memahami makna dharma. Di Waisali terdapat perumah tangga Uga dan juga seorang suku Sakya Mahanama. Mereka menjadi sangat terkenal sebagai penyokong yang sering memberikan makanan untuk orang-orang miskin dan sebagainya. Dan juga seorang pembunuh yang sangat terkenal, Angulimala. Ketika kita berbicara tentang Angulimala, saat itu banyak sekali bandit-bandit yang sangat mengerikan di India saat itu, dan di antara itu adalah Angulimala. Ia membunuh banyak orang. Ada yang mengatakan membunuh 999 orang, ada yang mengatakan bahwa lebih dari itu, dan bagaimanapun juga ia telah membunuh ratusan orang. Dan bukan itu saja, dia membunuh jarang kejam sekali. Ketika membunuh orang, ia akan memotong jarinya dan kemudian membuat jarinya jadi kalung. Jadi ia menggenakan jadi rantai daripada jari-jari ini. Jadi ia adalah orang yang sangat kejam sekali dan semua orang sangat menakutkan. Jadi Angulimala adalah orang yang sangat menakutkan. Dan kemudian Buddha memberikan nasihat padanya. Dan akhirnya menjadi murid Sang Buddha, dan akhirnya ia menjadi arahat. Dan inilah ceritanya. Dan ini apa yang ditujukan adalah tidak peduli seberapa jeleknya seseorang itu, atau seberapa mengerikan orang tersebut, orang yang sangat dibencikan, orang yang tidak disenangi, orang yang ditakuti, dan sebagainya, bahkan jenis orang yang demikian itu dapat menjadi menjadi murid-murid di antara murid Sang Buddha, dan bahkan menjadi orang-orang yang superior di antara itu. Kemudian juga salah satu arahat Culapataka dari 16 arahat. Beliau sama sekali agak tidak punya kemampuan untuk mengingat apapun. Bahkan ia tidak mampu pun menghafalkan satu baris syair pun. Mungkin kita saat ini mengatakan bahwa orang yang perlu kebutuhan khusus begitu. Ia tidak bisa mengingat apapun. Tapi bagaimanapun juga Buddha dapat
membimbingnya sehingga akhirnya ia dapat menyadari hakikat sejati. Bahkan ia tidak dapat menghafal satu baris syair pun, namun ia dapat menyadari hal itu. Demikian banyak sekali murid-murid seperti itu. Kita tidak mampu untuk menceritakan semuanya. Dan khususnya yang saya ingin tunjukkan adalah sutra di dalam Theravada yang disebut sebagai Sutta Nipata atau sutta singkat. Dalam sutta ini terdapat bab yang disebut Parayana Wagga. Parayana Wagga. Parayana Wagga. Ini adalah merupakan bab daripada Sutta Nipata. Bila mana kita terjemahkan ia menjadi wahana yang transenden. Jadi apa yang dijelaskan di sini adalah dari India Selatan. Kita telah berbicara tentang India Tengah dan India Utara, bukan? Sejauh ini. Terdapat satu daerah yang disebut Deccan di India Selatan. Terdapat seorang Brahmana di sini dan di sana dan namanya adalah Bawarin. Jadi, Brahmana yang bernama Bawarin ini, yang tinggal di daerah Deccan di India Selatan, membawa 66 muridnya untuk menerima ajaran dari Sang Buddha. Mereka datang dari jauh sekali. India sangat sulit untuk melakukan perjalanan. Kalau kita saat ini, kita pergi ke selatan untuk membutuhkan beberapa jam naik pesawat, bukan? Bahkan perjalanan sejauh ini, mereka datang untuk menerima ajaran dari Buddha di India Tengah. Jadi, di antara 66 siswa tersebut, terdapat 2 siswa yang bernama satu Ajita, yang satu lagi adalah Tissa Metea. Ajita dan Tissa Metea, 2 murid ini, di antara 66 murid ini. Dan beberapa cendekiawan mengatakan, yang meneliti ini mengatakan bahwa ketika kita berbicara tentang Maitreya di dalam Sutra Mahayana, mungkin inilah yang dimaksud oleh dia. Mungkin ini adalah orang yang sama, dan itu adalah Maitreya, katanya. Jadi inilah yang disampaikan. Bagaimanapun juga, kita tidak perlu untuk meneliti apakah itu Maitreya atau bukan. Jadi pada saat itu, bahkan orang-orang dari India Selatan, dari kejauh sekali, datang bertemu dengan Sang Buddha. Dan bagaimana kita ketahui itu? Dan ini menunjukkan bahwa banyak sekali orang-orang mungkin, orang-orang sangat mencintai Buddha, dan Buddha juga menyambut setiap orang dengan baik. Dan ajaran Buddha pada saat itu dilindungi oleh daripada kesatria dan juga dari kasta Waisya. Dan dikarenakan ini, ajaran agama Buddha ini menjadi berkembang dengan sangat besar dan tumbuh besar, dan kekuatannya semakin kuat. Dan oleh sebab itu, pada saat Sang Buddha memasuki Mahaparinibbana, pada saat itu jadi pada saat itu ajaran Buddha itu seperti matahari di siang hari. Jadi agama Buddha menyebar di mana-mana pun. Dan ketika Sang Buddha Mahaparinibbana pun, pada saat itu tidak ada siapapun orang yang dapat menghentikan penyebaran agama Buddha, baik itu Brahma, Dewa, atau setan, tidak lagi dapat menghentikannya. Ketika Sang Buddha memasuki nirwana, sering kita ada istilah mengatakan bahwa kalau dewa berkembang, setan juga akan berkembang. Jadi dalam sejarah Buddha itu juga banyak sekali kesulitan-kesulitannya, dan salah satu diantaranya adalah terdapat beberapa permasalahan, dan
orang utama yang menyebabkan banyak permasalahan adalah Dewa Data. Jadi peristiwa yang terpenting adalah di mana terjadi skema perpecahan antara sangha yang menjadi dua kelompok. Jadi kita tahu bahwa Raja Bibisara adalah raja di sana, dan kemudian putranya adalah Ajatasatru. Dan Ajatasatru memasukkan raja ke dalam penjara dan membuat dirinya menjadi raja, dan kemudian Ajatasatru pergi ke Devadatta dan Ajatasatru ingin berlindung di bawah Devadatta. Dan dengan demikian Devadatta juga menjadi terkenal karena Ajatasatru menjadi sangat terkenal. Dan ketika beliau menjadi terkenal, Devadatta juga mempunyai tumbuh keyakinan di dalam dirinya, apa yang ia harapkan, apa yang ia ingin lakukan. Buddha memiliki komunitas sangha. Beliau mengharap beliau akan mengendalikan semua sangganya. Dia selalu mengatakan, berikanlah sangganya pada saya, pada Buddha. Beliau mengatakan pada Buddha, saya jaga sangga itu semuanya. Jadi ia memiliki ide untuk keinginan untuk mengkontroli semua sangga. Jadi ini ia sampaikan kepada Buddha. Buddha tidak menerimanya sama sekali pada saat itu. Karena Buddha tidak menerima, maka ia marah. Maka ia berpikir untuk melenyapkan sang Buddha. Maka ia mencoba berbagai cara. Salah satu caranya adalah ia mengirim seekor gajah gila untuk membunuh sang Buddha. Ia kasih minum alkohol pada gajah. Gajah itu mabuk. Ada yang mengatakan satu, ada yang mengatakan banyak gajah, tetapi bagaimanapun juga gajah itu menjadi mabuk. Dan ia melepaskan gajah mabuk ini ke jalan di mana Buddha akan pergi dan hampir membunuh sang Buddha. Di akhirnya Buddha dapat menjinakkan gajah itu, dan gajah itu berlutut di hadapan sang Buddha. Jadi ia berpikir, gajah tak berguna. Gajah tak berguna, jadi saya harus melakukan hal lain. Dan suatu ketika, pada saat Buddha lewat, ia menunggu di atas bukit, dan ketika sang Buddha melewati di bawah sana, dan ia melempar satu batu dari bukit tersebut. Saat itu ia tidak dapat membunuh sang Buddha, tetapi ia dapat melukai kaki sang Buddha. Jadi inilah dikatakan melukai seorang Buddha ataupun mengeluarkan darah dari sang Buddha, asal usulnya dari sini. Dan kemudian Devadatta ia membuat 5 sila yang berlawanan dengan yang dibuatkan sang Buddha. Dan salah satunya adalah tidak boleh memakan daging. Jadi ia mengatakan bahwa murid sang Buddha makan daging, tapi murid saya tidak memakan daging. Karena memakan daging itu akan membunuh makhluk hidup dan sebagainya. Dan ia dapat membuat cerita yang sangat menarik sekali. Dan ia membuat 5 peratur ini. Dan banyak sekali murid-murid yang baru. Dan ia menipu semua, memperdaya para murid-murid baru ini. Dan ia dapat menceritakan dengan sangat baik sekali dan sebagainya. Dan banyak mengikuti Devadatta, terutama adalah biksu-biksu yang masih muda.
Dan kemudian maka terjadilah anggota sangha terpecah menjadi dua kelompok. Dan kemudian Devadatta berpikir, oh, dengan demikian saya adalah seseorang. Kemudian apa yang terjadi adalah Sariputra dan Maggola berupaya dengan sangat keras sekali dan membawa semua murid-murid biksu yang mengikuti Devadatta kembali lagi. Dan kemudian akhirnya komunitas Devadatta runtuh rontok semuanya. Dan di antara itu kelompok Devadatta itu adalah Kokalika, dan kemudian Ajatasatru mendukung mereka, bukan? Mendukung dia, ya. Yang kemudian hari Ajatasatru menyesali karena ia membunuh ayahnya, dan akhirnya ia pergi ke Sang Buddha dan mengambil perlindungan pada Sang Buddha. Tidak itu saja, putra Raja Kosara Prajanit juga mempunyai putra yang sangat jahat sekali. Putranya bernama Bidupadapa. Dan ia mendengari kata-kata sahabatnya, dan ia mendengar kata-kata sahabatnya, dan kemudian ia mengasingkan ayahnya dan mengirimkan ayahnya ke perbatasan. Dan karena tidak ada makanan, dan kemudian banyak makanan ia tidak bisa cerna, akhirnya meninggal di sana. Jadi korang nyamdo robot sih, robot tiga otangnya jadi korang jesu tengi lalu. Jadi gebo pakai bo 첨부 샷을 그래서 꼭 umma nisu jesu. Tapi ini di lombu dukja di kolej jesu dah. Otang umma ngadu chungju kan. Karena para Sakya pernah mengeceknya di masa lalu, setelah dia menjadi raja, dia ingin membalas dan membunuh semua orang-orang Sakya. Dan kemudian pada saat itu para menterinya juga memberikan nasihat-nasihat jelek, dan akhirnya ia berusaha untuk pergi ke Sakya dan membunuh semuanya. Ya, dan dikatakan bahwa hampir semua terbunuh. Hanya beberapa saja yang tersisa pada saat itu. Jadi di akhir kehidupan Buddha banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Dan berikutnya saya akan berbicarakan topik bagaimana Buddha memasuki Mahaparinibbana. Dan kemudian Buddha pergi dari Rashki, menyeberangi sungai Gangga, dan berencana pergi ke Vaisali. Dan dalam perjalanan ini tentunya yang melewati banyak sekali desa-desa. Banyak sekali kota dan desa yang ia lewati. Kemudian ia sampai di suatu tempat disebut Gandharva Nagara. Di sana terdapat seorang pandai besi yang bernama Chunda. Namanya adalah Chunda. Ia memberikan ataupun mempersembahkan makanan, dan makanan itu mempunyai racun, dan Buddha menjadi sakit. Ada orang yang di dalam topik Tiraya menceritakan terdapat seorang biksu jahat, murid Buddha, yang meletakkan sedikit besi. Dan besi yang di dalam makanan itulah, karena Buddha memakan itu, maka ia tidak dapat mencernanya, bukan? Jadi inilah yang menyebabkan masalahnya. Namun bagaimanapun juga, setelah Buddha memakan makanan tersebut, Sang Buddha tidak mampu untuk mencernanya, dan ia muntah darah dan juga mengalami diare.
Jadi makanannya ada yang mengatakan itu adalah jamur, ada yang mengatakan daging babi, namun bagaimanapun juga, Buddha mengalami sakit parah. Dan ini adalah alasan mengapa beliau mangkat ataupun wafat. Terdapat satu obat Jepang yang sangat terkenal. Apa yang menjadi penyebab? Ia melakukan penelitian. Apa yang menjadi sebab Buddha meninggal dunia? Dan ia menjalani percobaan-percobaan, melakukan penelitian-penelitian, dan ia mengambil Sutra Parinibbana sebagai sumber, dan satu dalam bahasa Pali, dan satu Mahayana Sutra Mahayana dalam Sanskerta, dan ia meneliti dari sutra-sutra ini. Dan ini juga mungkin adalah satu kondisi dalam kondisi perut Sang Buddha. Jadi inilah yang disampaikan oleh cendekiawan daripada Sang Buddha. Dan kemudian Buddha sudah sangat sakit sekali, maka beliau pergi ke Kusinagara. Mengapa ia harus meninggal di Kusinagara? Banyak sekali penjelasannya oleh para cendekiawan Buddhis. Apa yang mereka jelaskan adalah Buddha meninggal di sana adalah ketika Buddha meninggal dunia, beliau pergi ke sana supaya tidak ada terjadi perselisihan. Jadi, salah satu penjelasannya adalah karena di Kusinagara itu, supaya tidak terjadi perselisihan, maka beliau ke sana untuk meninggal dunia. Dan ketika Sang Buddha pergi ke Kusinagara, Buddha tahu bahwa dia akan segera meninggal dunia. Walaupun demikian, sampai nafas terakhirnya, beliau terus masih berupaya untuk membantu makhluk-makhluk hidup sampai nafasnya terhenti. Dan Chunda merasa sangat menyesal karena telah memberikan makanan dan Buddha menjadi sakit, dan beliau menjadi sangat menjadi menyesal. Dan Buddha mengatakan bahwa Chunda tidak bersalah. Dan di samping itu, beliau juga mengatakan beliau akan menjadi kaya ataupun menjadi menikmati kehidupan di masa yang akan datang lagi. Bahkan malam sebelum beliau pergi ke Nirwana, seorang yang non-Buddhis bernama Subhadra datang. Beliau mempunyai satu pertanyaan sangat sulit. Beliau tidak dapat menjawabnya sama sekali. Beliau mengatakan, saya harus bertemu dengan Sang Buddha. Anda tidak menghentikannya karena Sang Buddha sangat sakit saat itu, dan juga sudah akan masuk ke dalam parinibbana, dan masih ada pertanyaan berat. Tolong lagi jangan mencelakai Buddha. Ananda menyampaikan hal demikian, jangan lagi mempersulit Sang Buddha. Dan Sang Buddha mendengarkan percakapan tersebut. Dan Sang Buddha mengatakan, silakan masuk. Tolong bawa ia masuk. Dan Subhadra mengajukan pertanyaan. Dan pertanyaannya adalah, di dunia ini, bahwa semua orang mengatakan bahwa semua agama adalah benar, tetapi saya tidak tahu mana benar siapa orang yang teragung. Saya tidak tahu. Dia mengatakan, tolong beritahu saya. Dan Buddha mengatakan,
Bila mana ada seseorang yang mempraktekkan jalan yang agung, maka Anda orang yang agung. Bila Anda tidak menjalankan praktek jalan yang agung, maka Anda menjadi makhluk yang agung. Dan itu adalah sesuatu jawaban yang sangat mendalam sekali. Karena ia tidak mengatakan, ini ada orang baik, orang ini buruk. Jadi ia mengatakan bahwa Anda harus melihat apa latihan yang ia lakukan. Jadi bukan orangnya. Jadi ia adalah seorang non-Buddhis, karena ia menggunakan pakaian non-Buddhis, Anda tidak bisa mengatakan ia jelek. Well, mungkin orang dengan penampilan luar Buddhis, oh iya adalah orang baik, tidak bisa mengatakan demikian. Jadi sebenarnya adalah apa yang ia praktekkan, apa yang bergerak di batinnya, inilah yang penting. Dan ketika beliau mengatakan ini, kemudian Subhadra dan ia berpikir Buddha luar biasa, pertanyaannya terjawab, dan maka Subhadra ini menjadi murid terakhir dari Sang Buddha. Dan setelah Subhadra tidak ada lagi murid dari Sang Buddha. Dan malam hari itu Buddha masuk ke parinibbana. Jadi sebelum beliau meninggal, beliau masih tetap mengajarkan Dharma. Jadi bukan itu saja, di dalam tradisi Theravada terdapat Mahaparinibbana Sutta. Di dalam penjelasannya, Buddha menjelaskan, ia juga memberikan semacam ramalan apa yang akan terjadi pada muridnya. Dan ia mengatakan, Anda semua anggota Sangha, apa yang kamu harapkan dari saya? Ia bertanya berkali-kali, apalagi yang perlu Anda ketahui? Karena ia memiliki belas asih yang besar sekali, maka ia terus bertanya. Jadi ia mengatakan, saya telah mengajarkan Dharma dengan jelas di luar dan jelas di dalam. Dan di dalam Dharma itu saya tidak ada yang menyembunyikannya. Saya tidak menyembunyikan apapun dari murid saya. Jadi tidak ada sesuatu apapun yang belum saya ajarkan kepada Anda. Jadi bila mana Anda berpikir ragu-ragu, apakah ada yang belum saya ajarkan? Tidak, saya telah mengajarkan kepada Anda semuanya, dan saya sudah mengajarkan Anda secara jelas di luar dan dalam. Dan kemudian di kemudian hari, pemimpin Sangha itu adalah Sangha itu sendiri. Jadi di masa yang akan datang, Sangha sebagai komunitas harus memimpin dirinya sendiri. Jadi tidak akan ada seorang pemimpin tertentu untuk memimpin semua sangga. Dan inilah yang dikatakan oleh Sang Buddha pada saat itu. Dikatakan bahwa setelah Sang Buddha memasuki nirwana, ada suksesi para sesepuh seperti Mahakasyapa, Ananda, Madhyandika, dan sebagainya. Kita berbicara tentang para sesepuh, bukan? Sesepuh ini adalah orang memangku Dharma atau sisila itu, tetapi bukan pemimpin daripada Sangha. Jadi, ia bukan adalah orang yang memimpin Sangha, yang memimpin mereka harus melakukan apa atau enggak. Jadi, para Sangha itu harus mengatur diri mereka sendiri. Kemudian Sang Buddha berkata kepada murid-muridnya, di masa yang akan datang, Anda harus menjadi cahaya bagi dirimu sendiri untuk memberikan penerangan bagi diri Anda sendiri. Anda harus menjadi pelindung bagi Anda sendiri. Apa artinya adalah Dharma itu adalah seperti pelita. Dharma itu adalah sebagai pelindung. Jadi Dharma ini adalah pelindung dan pembimbing Anda.
Dharma itu adalah berita yang akan mempertunjukkan ada sang jalan. Demikian juga jadi beliau juga mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak perlu khawatir tentang apa yang harus dilakukan dengan peninggalan tubuhnya. Apa-apa penting para bhikkhu harus apa yang penting Anda lakukan adalah praktis. Ya, Anda tidak perlu khawatir dengan apa yang akan terjadi dengan sisa-sisa tubuh saya. Anda juga tidak perlu khawatir bahwa Anda tidak memiliki seorang guru setelah saya meninggal, katanya. Dharma dan Vinaya yang saya ajarkan akan menjadi guru Anda yang menunjukkan jalan kepada Anda. Jadi Anda harus mengikuti itu. Inilah yang disampaikan kepada Buddha. Jadi kalau satu perspektif, ini sama seperti yang disampaikan oleh sesepuh Kaju, bukan? Sama seperti Gampopa katakan bahwa setelah beliau memasuki nirwana, mungkin saya tidak bisa lagi bertemu dengan Gampopa. Bila mungkin ada orang memikirkan hal demikian atau berpikir seperti ini. Orang ini tidak perlu sedih ataupun putus asa. Dan membaca Dharma yang setelah saya tulis itu, membaca itu adalah sama dengan bertemu dengan saya. Bila mana Anda bertemu dengan Gampopa secara pribadi, itu juga tidak ada lebih baik. Jadi ini adalah hal yang perlu kita ingat di dalam batin kita. Kita berbicara dalam Kaju, seberapa banyak yang mempelajari Jewel Ornament of Liberation ataupun permata hiasan pencerahan itu, berapa banyak yang mempelajarinya, mempraktekannya. Jadi kita berbicara Marpa Mirarepa Gampopa dan sebagainya ada penting. Berkah mereka penting sekali, besar, luar biasa. Tetapi sesungguhnya kita tidak pernah memberikan perhatian daripada wali ucapan mereka. Sama juga dengan Buddha. Apa representasinya? Yaitu Dharma yang diajarkannya. Jadi semua volume teks yang diajarkan itu adalah ucapan daripada Buddha, yang mewakili ucapan daripada Buddha, yaitu Dharma yang diajarkan. Kalau kita, apa yang kita lakukan? Kita hanya menumpukan buku-buku itu. Kita bahkan tidak pernah membukanya dan menumpukannya di sana untuk berabad-abad. Itu seperti dinding daripada Dharma. Jadi seperti misalnya satu wihara yang sudah tertutup debu sedemikian lama, jadi hanya ditutupi debu sekian lama waktu. Sesungguhnya kita harus membukanya dan mengambil maknanya, mempelajari maknanya. Kita harus mengalaminya, maknanya. Bukan hanya untuk menumpukannya di sana. Dan kalau kita hanya menumpukannya di sana, tidak ada makna bahwa Buddha mengajarkan Dharma itu. Dan untuk alasan itulah, ini hal yang perlu kita ingat. Dan akhirnya, Sang Buddha berkata 3 kali kepada semua yang berkumpul di sana sebelum meninggal dunia, apakah Anda memiliki pertanyaan lagi? Ia mengatakan 3 kali. Saya akan meninggal dunia. Apa pertanyaan Anda? Coba sampaikan. Setelah berkata 3 kali, semua orang diam. Tidak ada sepatah kata pun yang bisa keluar. Semua orang sangat sedih sekali. Bahkan mereka tidak dapat mengucapkan apapun, lupakan tentang pertanyaan. Bahkan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian, kata terakhir daripada Sang Buddha adalah segala sesuatu
yang terbentuk dari komponen adalah tidak kekal. Semua fenomena itu adalah tidak kekal. Ini adalah kata-kata terakhir sambutan. Jadi ini yang perlu kita ingat. Semua yang terdiri dari komponen itu selalu berubah dan tidak kekal. Dan itu sebabnya Anda harus hati-hati dan harus praktis. Dan setelah berkata demikian, maka ia masuk ke dalam samadhi dan masuk ke nirvana. Bahkan sampai titik terakhir, ia masih tidak meninggalkan muridnya. Ia masih bertanya kepada murid-muridnya berkali-kali, apa lagi pertanyaan dan apakah Anda masih memiliki pertanyaan ini? Kita lihat betapa besar belas asih dan cinta kasihnya. Barulah dengan demikian ia meninggal dunia. ini 상기에 di 가져다. 공로 계주나 봐. 공로 계주나 봐 시주산에 공부 좀 임레스. 다 공부 구동래야. Buddha pada saat itu berusia 80 tahun dan wafat. Dan orang-orang yang merawat sengaja adalah orang-orang di Kusinagara. Dan di antara itu ada orang-orang Mala. Mereka yang mempersembahkan bunga dan aroma yang harum pada sisa-sisa peninggalan tubuhnya. Dan akhirnya mengkremasikan sisanya. Dan kemudian ini adalah sisa-sisa tulangnya, bukan? Relik yang kita sebut sebagai relik. Dan itu dibagi ke 8 suku yang berbeda. Karena sedemikian banyak orang yang berkeyakinan kepada Buddha dan semua mau memilikinya, dan oleh sebab itu kalau tidak akan berperang. Jadi makanya masing-masing akan mendapat kebahagiaannya. Ada orang dari Kapila Wastu, ada Bulis dari Alakapa, Kolika dari Ramagrama, Lichavi dari Vaisali dan sebagainya. Mereka berbagi-bagi di antara itu. Jadi terdapat satu fase untuk rilis daripada Sang Buddha, dan masing-masing mendapatkannya, dan untuk masing-masing daripada fase ini, dan mereka membangun satu stupa untuknya. Dan juga abu dari sisa-sisanya juga dimasukkan ataupun dibangunkan stupa. Dan pada tahun 1898, para arkeolog yang menggali reruntuhan Sakya di tempat disebut Piprahawa, pada saat mereka menggali hal itu, mereka menemukan sebuah vas yang berisi tulang. Jadi terdapat tulang di dalam vas ini. Dan ketika mereka menemukan vas ini, di atasnya tulisan dari Kaisar Ashoka dan juga prasasti yang lebih awal
yang mengatakan poin penting yang disampaikan di sini adalah ini adalah sisa-sisa Sakyamuni untuk para Sakya untuk dibuat persembahan. Jadi dikatakan bahwa tulang yang ada di dalam sini adalah merupakan relik daripada Sang Buddha, dan apa yang terjadi pada relik tersebut kemudian diberikan kepada Raja Thailand. Gudung ini saat cembuto Thailand geborte harna. Tadi masih di sana jaga inji sebeka berjemendo. Thailand geborte harna. Jadi semua barang-barang ini jadi ada semua ini karena saat itu juga dia berada di dalam kontrol British, bukan? Jadi saat itu ia dikirim ke Thailand, kemudian ada yang dikirim ke Jepang di Kakuazan Nitaizi di Nagoya, Jepang. Kakuazan dia adalah nama gunung, dan di atas itu ada wihara Nitaizi, dan di dalam wihara itu dikatakan. Dan vase tempat relik itu berada di sebuah museum di Calcutta. Jadi semua barangnya diberikan isinya kepada Thailand dan Jepang, mereka hanya menyimpan vasnya. Dan itu disimpan di museum di Calcutta. Jadi pada saat ini para peneliti mengatakan cerita tentang pembagian relik menjadi 8 daripada ke-8 masing-masing kerajaan dan sebagainya, itu pastilah benar karena mereka menemukan yang diberikan kepada orang Sakya. Dan dari sinilah benar bahwa sisa-sisa tubuh Buddha itu dibagi di dalam 8 kelompok raja. Jadi di kemudian hari kita Buddhis menganggap stupa itu sangat penting sekali karena kenapa? Karena adalah relik ataupun sisa-sisa Buddha itu dibangunkan relik, dibangunkan stupa, dan kita memberi penghormatan di situ. Jadi itulah sebabnya kenapa stupa menjadi sangat penting sekali. Jadi demikianlah secara singkat riwayat Buddha daripada Buddha. Karena waktu saya tidak bisa menceritakan secara panjang lebar. Mungkin di masa yang akan datang, mungkin kalau saya ada waktu dan keberuntungan, maka kita akan bercerita lebih banyak lagi. Jadi yang paling penting adalah tindakan dan juga kehidupan daripada Buddha. lama koman namba suyo loju di chungwa she de ba de chungwa de pende che ba de sa de kyang she de ba mangi ba ta digi de sang lo ji ngaran suyo gi. Jadi kehidupan Buddha, riwayat hidup Buddha adalah murid-murid kita sebagai murid, kita harus mengikutinya, kita mempraktekannya. Jadi kita terhadap guru-guru di masa yang lampau itu, kita sebagai murid harus napaki teladan mereka dan mengikuti jejak teladan mereka. Guru-guru besar daripada dulu mempraktikkan dengan demikian, mencapai hasil demikian, maka kita dapat berjuang melakukan hal demikian dengan diri kita sendiri, dan bila kita mempraktikkan hal yang sama, barulah setelah itu kita akan mencapainya. Dan demikianlah baru ada manfaatnya kita menceritakan tentang riwayat hidup daripada Buddha. Kalau tidak, kita hanya menceritakan ini hanya sebagai cerita, tidak ada poinnya sama sekali. Oleh sebab itu, maka kita harus mempunyai pemahami dan cinta kasih welas asih dan praktek dan praktek daripada Buddha. Dan kita harus mempraktekkannya diri sendiri. Kita harus mengetahui apa intensi daripada Buddha. Dan kita lihat apakah kita mempunyai, apakah kita mampu untuk melakukannya, intensi beliau dalam menyebarkan Dharma. Jadi
intensi utama daripada Buddha untuk mengajarkan Dharma, mungkin kita nggak ngerti. Oleh sebab itu, adalah sangat penting bagi kita untuk mengetahui hal ini. Sebelumnya, saya sudah sampaikan, Buddha baru mengajar setelah beliau mempertimbangkan dalam. Beliau tidak setelah mencapai Buddha lalu mengatakan, oh saya sudah mencapai Buddha, saya akan menceritakan ini, itu, dan mengajarkan Anda. Tidak seperti itu sama sekali. Jadi ini adalah poin lain yang sangat penting sekali untuk kita ingat. Saya hanya mempunyai waktu berbicara singkat tentang Sang Buddha, tetapi walaupun singkat, tetapi saya sangat adalah satu keberuntungan bagi saya, karena di antara kita Tibetan, jarang sekali yang mempelajari dan mencerita ataupun membaca riwayat hidup daripada Sang Buddha, dan sedikit sekali yang mengetahui itu. Dan oleh sebab itu banyak tidak mengetahui, dan di masa yang akan datang adalah penting bagi Anda untuk lebih tertarik dalam mempelajari riwayat hidup Sang Buddha. Karena Anda adalah mempelajari ajaran daripada Sang Buddha. Bila mana tidak mengetahui riwayat hidupnya, bagaimana Anda mengatakan diri sebagai pengikutnya? Itu adalah sesuatu yang agak memalukan menurut saya. Jadi perlu untuk diingatkan. Jadi saya tidak banyak yang bisa disampaikan. Besok adalah libur, dan berikutnya kita akan 2 hari lagi pengajaran. Berikut kita akan melakukan dedikasi.